Jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat rezeki, nikmat kesehatan, dan nikmat iman. Alhamdulillah, kedua nikmat pada pagi ini telah kita rasakan. Bangun masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan bernyawa. Kemudian Allah masih memberikan hidayah sehingga kita ini mampu melangkahkan kaki untuk menunaikan panggilan yang syariatnya dikumandangkan oleh seorang muazzin. Hakikatnya ini Allah lagi memanggil kita untuk bersujud kepadanya. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbab perjuangan beliau, asbab mujahadah beliau, asbab doanya beliau, asbab tangisannya beliau sallallahu alaihi wasallam. Islam ini bisa masuk di kampung-kampung kita, kemudian masuk di dalam hati-hati kita. Ini asbab perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian disertakan juga dengan dorongan keluarga hingga Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hadirin jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama sampaikan bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengenai kebahagiaannya manusia. Begitu juga dengan kebahagiaan makhluk-makhluk yang lainnya. Sudah Allah tetapkan. Kalau burung, Allah tetapkan bahagianya di udara, dia berterbangan di udara, dia hinggap di dahan ke dahan, pohon ke pohon, daun ke daun, ranting ke ranting. Bahagianya burung di situ. Ikan juga pun demikian. Allah tetapkan kebahagiaannya berenang bebas di lautan. Masuk mulai dari terumbu karang yang satu ke terumbu karang yang lainnya. Begitu juga dengan cacing. Allah tetapkan kebahagiaannya masuk di lumpur yang menurut manusia itu jorok, jijik. Bahkan bekas-bekas limbah rumah tangga, bekas cuci piring, cucian pakaian yang sudah menjadi lumpur. Ada cacing di dalam. Dia bahagia, panjang umurnya di dalam, mencari makannya di dalam. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, Allah tetapkan kebahagiaannya di mana? Allah menetapkan kebahagiaannya manusia di dalam amal agama yang sempurna. Jadi, kalau hari ini kita berpikir bahwa kita akan bahagia manakala kita ini memiliki rumah yang bagus, kita akan bahagia manakala kita ini punya mobil Pajero 2 parkir di depan garasi, kita akan bahagia manakala kita ini punya pangkat dan jabatan. Tidak, hadirin yang mulia, ini pemahaman yang keliru, yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan keputusan Allah, bertentangan dengan ketetapan Allah. Ulama sampaikan bahwa ketika kita ini menjalankan kehidupan di dunia bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bisa-bisa kita menghadirkan, mengundang kebinasaan, mendatangkan kebinasaan, mendatangkan
murka Allah. Dan bisa kita ini mati dengan apa yang kita bijaki. Karena kan bertentangan dengan ketetapan Allah. Coba cacing ini kita angkat dari lumpur, letakkan dia di atas keramik, lama kelamaan dia akan mati. Burung pun demikian. Kita tangkap burung, kemudian masukkan di dalam sangkar yang terbuat dari emas, dia tidak akan bahagia, terancam nyawanya, bahkan maut akan menjemputnya, dia akan binasa. Begitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain, termasuk manusia akan binasa ketika mencari kebahagiaan di luar daripada Allah tetapkan, apalagi bertentangan dengan agama. Hari ini kalau Allah Subhanahu wa taala tetapkan siapa yang punya pangkat dan jabatan akan bahagia, maka kita ini yang tidak punya pangkat dan jabatan, selama-lamanya di dunia sementara akhirat, selama-lamanya ini kita tidak merasakan kebahagiaan. Dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling taat kepadanya, siapa yang paling bersyukur kepadanya, ini semua aturan agama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan dia kebahagiaan, memberikan dia sakinah, ketenangan jiwa di dunia yang sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi bahagia ini ulama sampaikan, sakinah ini ketenangan jiwa, tidak memerlukan apa-apa, bisa langsung dia bahagia, merasa tenang, tentram, hatta dia tidur di atas baring, di atas tempat tidur yang beralaskan bambu yang dicincang-cincang, talase namanya, talase. Nah, tidur di atas lantai yang tidak beralaskan spring bed, dia akan tidur nyenyak. Tapi kalau dia jauh dari agama, hatta dia tidur di atas ranjang yang konforta, tangannya di atas kepala memikirkan kehidupannya. Besok saya mau cari apa, mau bikin apa, mau ambil uang di mana, harus korupsi bagaimana. Tapi kalau orang yang hatinya tenang, orang yang hatinya ada ketenangan di dalam jiwanya, makan pisang pun enak, tidur di lantai pun enak, pakai baju seadanya pun enak, karena Allah sudah jadi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ini sudah dicontohkan, bukan serta-merta kita saat ini baru cari-cari sendiri caranya bagaimana untuk mengubahnya. Tidak, sudah ada contoh, sudah ada panutan yang melaksanakan pekerjaan ini. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, kemudian sahabat mengikuti, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mengikuti. Sudah ada orang yang kita jadikan panutan, mereka yang sudah melakukan, merintis duluan, mencontohkan duluan. Sesungguhnya kehidupan yang inilah yang hak. Hadirin jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama sampaikan bahwa di dalam diri para sahabat ini yang bisa mencontoh-contoh apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan, yang bisa mengikuti apa yang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, sehingga di dalam diri mereka ini terdapat sifat-sifat yang mulia. Kita umat akhir zaman ini belum mampu mengamalkan agama, belum mampu mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain telah mampu, mereka sudah mampu, mereka telah mampu mengamalkan agama dengan sempurna, sampai mereka ridho, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka mampu. Kita akan mampu melaksanakan agama dengan sempurna manakala ikut orang-orang yang telah mampu mengamalkan agama dengan sempurna. Sahabat manusia biasa, hidup di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kenapa mereka ini sampai kita kenal sudah meninggal berapa abad yang lalu, sampai sekarang kita masih dengar-dengar namanya. Setiap ada ustadz-ustadz yang datang menyampaikan ceramah, tabligh akbar, sahabat, nama sahabat disampaikan berulang-ulang kali. Di dalam kitab-kitab ditulis nama sahabat. Mereka manusia biasa, tapi kenapa mereka terkenal sampai sekarang? Jasadnya mungkin tulang belulangnya sudah menjadi kapur, tapi nama mereka masih terkenal sampai sekarang. Masih kita dengar, sering-sering kita dengar sampai sekarang. Kenapa? Karena asbab pengorbanan dalam agama. Hadirin jemaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini dikenal, disanjung-sanjung dengan jabatan, dengan pangkat, satu kali kelak hilang sanjungan, hilang penghormatan terhadap manusia-manusia yang lain karena jabatan, hilang, akan sirna, tidak akan kekal. Hari ini saya jadi gubernur, 2 periode atau 1 periode berikutnya, tidak lagi orang pandang, tidak lagi orang hormati, karena tidak lagi jadi gubernur. Begitupun juga saya jadi bupati, 1-2 periode selesai masa jabatan, tidak lagi orang menghormati. Tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya, tulang belulang mereka mungkin sudah menjadi kapur, bercampur dengan tanah. Tapi saat ini, namun mereka masih kita junjung tinggi. Karena asbab apa? Asbab agama. Satu ketika dalam riwayat diceritakan percakapan antara malaikat Jibril alaihissalam dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasih Allah, wahai ya Rasulullah, saya mau ajukan beberapa pertanyaan. Maka kan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdakan, silakan wahai Jibril alaihissalam. Wahai kekasih Allah, mana lebih mulia antara saya dengan engkau wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah? Maka apa sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, sesungguhnya aku lebih mulia, saya lebih mulia daripada engkau wahai Jibril. Karena engkau diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepadaku. Kemudian Jibril melontarkan pertanyaan yang kedua. Wahai Rasulullah, manakah lebih mulia surga dengan engkau? Maka sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai Jibril, sesungguhnya saya lebih mulia daripada surga. Allah ciptakan surga untuk saya. Jadi saya lebih mulia daripada surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril terdiam sejenak. Muncullah pertanyaan yang ketiga, wahai kekasih Allah, manakah mulia agama dengan engkau, antara agama dengan engkau? Di situ pun Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak sambil matanya berkaca-kaca menjawab pertanyaan dari Jibril alaihissalam yang ketiga. Wahai Jibril alaihissalam, ketahuilah engkau, sesungguhnya agama dengan saya agama lebih mulia, karena agama saya ini dicaci maki, karena agama saya ini dilempari dengan kotoran, karena agama saya ini dilempari dengan batu sampai berlumuran darah. Agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih Allah lebih mulia agama daripada Nabi. Karena asbab agama ini Allah mengangkat derajat. Sampai sekarang kita masih mengenal dan sering sekali terdengar di telinga, sering sekali terlihat oleh mata di dalam kitab kita. Ingin bahagia di dunia sementara akhirat selama-lamanya, ikut Nabi. Kalau kita selamat harus ikut orang yang selamat. Kalau udah dalam kehidupan dunia bisnis, kalau mau sukses jadi pengusaha di Sulawesi Tenggara,
Harus ikut orang yang telah sukses dalam bidang usaha. Jangan ikut orang yang bangkrut. Begitu juga dalam agama. Kalau mau sukses, ikut orang yang sukses. Jangan ikut orang yang tersesat. Hadirin jemaah sunnah mati Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada orang-orang yang tersesat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis pun kaget. Iblis kaget dengan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ada manusia yang sukses, ada juga manusia yang dilaknat. Ini ada pilihan. Hidup itu pilihan. Ada surga, ada neraka. Ada yang selamat dunia akhirat, ada yang sengsara di dunia akhirat. Tersesat, bahkan dilaknat. Iblis saja kaget. Iblis ini manusia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dilaknat bukan karena tidak mau taat kepada Allah, bukan. Dia dilaknat karena tidak mau taat atas perintahnya. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Sujud kepada Adam alaihissalam. Iblis tidak mau. Kalau sujud ke Allah, iblis mau. Nah sekarang manusia disuruh sujud ke Allah tidak mau. Karena kalah iblis. Suruh datang salat di masjid, sujud kepada Allah tidak mau. Iblis saja dia mau. Yang ke Adam saja yang iblis tidak mau. Kalau ke Allah iblis mau. Kalau manusia yang tidak mau sujud ke Allah, kira-kira bagaimana? Lebih bandel daripada iblis. Hadirin masya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis pun kaget ketika mendengar ada manusia yang mengaku Tuhan. Fir'aun laknatullah alaihi. Iblis kaget. Tuh, sejahil-jahilnya, sebakhil-bakhilnya iblis tidak pernah dari iblis bilang saya ini Tuhan, tidak. Fir'aun laknatullah alaihi mengaku Tuhan. Iblis kaget. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sering diceritakan di dalam kitab maupun transformasi kitab ke orang-orang yang spesifiknya ke agama, para ustadz-ustadz sering menceritakan tentang perjalanan hidupnya Nabi, perjalanan hidupnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. 124.000 anbiya. Iya, Pak Ustaz. Anbiya dikirim ke bumi ini hanya satu kerja, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu kerja. 124.000. Yang kita kenal sekarang berapa? 25 nabi. Dari 124.000 ini yang kita kenal sekarang ini 25 nabi. Kenapa? Dari 124.000 itu cuma 25 nabi yang kita tahu. Cuma 25 nabi yang sering nongol namanya, sering muncul di permukaan namanya. Karena apa? Dari 124.000 nabi ini 25 ini yang pengorbanannya lebih besar. 25 ini yang punya pengorbanan lebih besar. Pengorbanan di mana? Pengorbanan dalam agama. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Banyak sahabat yang Allah kirim. Tapi yang paling sering kita dengar 4 sahabat yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Asbab pengorbanan mereka. Pengorbanan mereka lebih besar. Satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Kemudian datang Umar radhiyallahu anhu. Dia bawa itu hartanya. Bawa. Ini cerita pengorbanan itu di dalam agama. Bawa hartanya. Wahai Rasulullah, saya mau bawa ini hartaku, mau keluarkan ke jalan Allah, berjihad di jalan Allah, menyebarkan ini agama Allah. Bawakan bahan hartanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai Umar, kau sudah bawa semua ini hartamu? Dengan tidak wahai Rasulullah, sebagian saya tinggalkan untuk anak istriku. Tak lama kemudian datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia bawa semua hartanya. Dia kasih ke, nah dia taruh di Baitul Mal, simpan untuk pakai ini, sebarkan agama Allah, jihad fisabilillah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Abu Bakar, masih ada kasih hartamu di rumah?" "Tidak wahai Rasulullah, sudah semua saya bawa. Saya bawa semua nih. Tidak ada lagi di anu sana, di rumah. Terus apa yang kau tinggalkan untuk anak istrimu?" Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Saya tinggalkan anak-anak dengan istriku, hanya Allah dengan Rasulnya, dengan Nabi." Allah tinggalkan, Abu Bakar tinggalkan untuk anak istrinya, Allah dengan Rasulnya, Allah dengan Nabi. Semua harta dia keluarkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama sampaikan bahwa dari keempat sahabat ini, disaring satu orang pengorbanannya yang lebih besar dari keempat sahabat. Jadi ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini mau dibangga-banggakan di majelisnya manusia, majelisnya malaikat, satu jik jalannya, satu jik kerjanya, ikut Nabi dan para sahabat. Apa hadirin yang mulia? Pengorbanan dalam agama, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sia-sia hadirin yang mulia. Apakah keempat sahabat ini ketika mereka korbankan hartanya habis semua waktunya mereka susah? Tidak hadirin yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum min adzabil lasyadid." Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, maka Allah tambah. Hari ini kita sedekah 10.000, Allah akan tambah. Besok dapat 20.000. Kalaupun tidak dapat 20.000 besok, dia dapat 5.000, yang 15.000-nya tersalur ke tempat lain. Kemana? Kita masih sehat, masih umur panjang, biar cuma 5.000, alhamdulillah. Besoknya kita tidak masuk rumah sakit yang makan biaya berpuluh-puluh juta. Terkadang kita manusia berpikir, "Ya Allah, kenapa ini kita sudah sedekah tapi tidak ada paling-palingnya ini?" Katanya kita sudah sedekah tapi tidak ada gantinya. Masih saya dapat orderan satu dua orderan, tidak banyak, sedikit-sedikitnya. Padahal kita tidak tahu Allah sudah memberikan, tapi Allah selipkan di tempat lain. Apa? Dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk umur panjang. Bisa saja besok ini kita mendapat kecelakaan, cuman karena asbab kita sedekah hari ini, Allah tangguhkan. Kita tidak jadi masuk rumah sakit, Allah tangguhkan dengan asbab kita sedekah ini 20.000. Terkadang kita manusia dengan segala kehendak, Allah sudah perintahkan kita sedekah. Katanya Allah tambah, tapi tidak ada tambahnya. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tambah. Apalagi sudah masuk bulan Sya'ban. Kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur juga merupakan salah satu pangkal daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini insyaallah dengan banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas rezeki, syukur atas kesehatan. Allah Subhanahu wa taala tambah rezeki, Allah Subhanahu wa taala tambah umur panjang, berikan umur panjang, sehat wal afiat, dan dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan.